Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Destrianti. Saya Vika Dwidada Putri. Di sini kami berdua akan membuat video mengenai pembangunan server ujian dengan SIA CBT. Selamat menonton. Oke, kita masuk materi yang ke-1 atau yang pertama, yaitu penjelasan server SIA CBT. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat sebelum kita mulai melakukan tutorial instalasi SIA CBT. Jadi, SIA CBT adalah sebuah aplikasi ujian online yang dikembangkan oleh Ahmad Lutfi. Jika kalian ingin mengunduh source code-nya ataupun membaca tentang SIA CBT lebih lanjut, kalian dapat pergi ke website dari ahmadlutfi.wordpress.com. Di sini sudah terdapat beberapa penjelasan juga seperti apa saja soal yang didukung dan masih banyak lagi. Dia dikembangkan menggunakan framework coding editor. Sekian penjelasan singkat dari SIA CBT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita masuk materi yang kedua, yaitu install SIA CBT. Oke, di sini kita akan melakukan instalasi SIA CBT. Pertama-tama, kalian upload file SIA CBT-nya ke AA Panel dan kalian unzip. Kemudian kita pergi ke menu database. Menu database-nya untuk DB name, username, dan password-nya dapat kalian sesuaikan. Kemudian jika sudah, kita ke menu website. Untuk menambahkan website-nya, domain name-nya bisa kalian isikan nama domain kalian atau IP AA Panel. Sebelumnya kita akan konfigurasi file database PHP-nya ya teman-teman. Lalu username dan passwordnya sesuaikan dengan informasi database tadi. Kemudian kita pergi ke PHP My Admin. Dan masuk ke database tadi. Lalu kita klik menu import. Dan kita masukkan file dengan nama tanpa database. Kalian dapat menemukan file ini pada folder SIA CBT yang sudah diekstrak. Lalu kita buka nama domain tadi. Nah, dan beginilah tampilan dari SIA CBT yang sudah berhasil diinstal. Lalu kita akan masuk sebagai operator dengan defaultnya yaitu admin. Dan di sini kita sudah berhasil menginstal SIA CBT. Oke, kita masuk materi yang ketiga, yaitu fitur SIA CBT. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada SIA CBT. Di sini yang pertama ada menu data modul. Di menu ini digunakan untuk mengolah soal-soal yang akan digunakan pada ujian. Oke, yang kedua ada data peserta. Di menu data peserta ini digunakan untuk mengolah semua hal berkaitan dengan para peserta ujian. Dan yang ketiga ada data tes. Di menu data tes ini digunakan untuk mengolah semua tes ataupun ujian yang dilaksanakan. Lalu yang keempat ada menu laporan. Di menu ini digunakan jika kalian membutuhkan suatu laporan hasil tentang pengerjaan ujian tentang mata pelajaran tertentu ataupun suatu kelas. Dan yang terakhir atau yang kelima ada menu tools. Dan yang terakhir yaitu ada menu pengaturan. Di menu ini berisi tentang semua pengaturan tentang pengelolaan SIA CBT. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu penjelasan menu data test. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada pada data test. Di sini data tes ini sudah ada beberapa menu seperti tambah tes,
daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan juga token. Yang pertama, di sini ada menu tambah tes. Di sini terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tes yang akan dilaksanakan. Berikutnya ada daftar tes. Di sini digunakan untuk menampilkan semua tes yang sudah kita buat. Selain itu, kita juga dapat mengubah ataupun menghapusnya. Berikut ada evaluasi tes. Di bagian evaluasi tes ini nantinya digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal esai. Berikutnya ada hasil tes yang akan menampilkan secara real time sesuai dengan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta. Pada halaman ini, tes dapat dihapus, dihentikan secara paksa, dan juga ditambah waktunya sesuai dengan kondisi tes. Kita juga dapat memfilter hasil tesnya. Kita dapat mengurutkannya dari nilai tertinggi ataupun nilai terendah. Nah, yang terakhir ada menu token. Di sini kita dapat membuat token yang ada digunakan sebagai kunci oleh peserta untuk memulai tes. Kalian dapat membuat token tesnya secara manual. Jadi kalian dapat custom tokennya sesuai keinginan. Ketika kalian membuat token, nanti kalian dapat mengatur apakah token tersebut akan dibuat untuk semua tes atau hanya tes tertentu. Selain itu, di sini juga terdapat generate token, di mana ketika kalian menekannya, nanti akan otomatis dibuatkan token oleh ChatGPT. Untuk token yang sudah dibuat nanti akan muncul di daftar token hari ini. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu penjelasan menu pengaturan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan pada ChatGPT. Di sini yang pertama ada pengaturan ChatGPT yang mana digunakan untuk mengatur identitas dari penggunaan ChatGPT. Langsung saja kita akan coba untuk mengubah pengaturannya. Di sini dapat kalian sesuaikan dengan sekolah ataupun organisasi yang akan digunakan. Di sini juga terdapat menu pengaturan user di mana kalian bisa menambahkan multi-user untuk dapat mengelola tampilan operator ini. Di menu pengaturan data ini, administrator dapat mengubah level hak akses sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, di sini terdapat pengaturan menu. Di pengaturan menu ini nantinya dapat digunakan oleh administrator untuk menambah fungsi dari ChatGPT. Hal ini tentunya akan memudahkan untuk pengembangan ChatGPT lebih lanjut. Sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.